belakangnya dong PRT baru. Gak ada kata-kata yang penting nyata. Luar biasa, baru 19 tahun udah jadi ketua RT. Sahdan Arya Maulana resmi kepilih jadi ketua RT sejak Mei 2025 dan dapat suara hampir 90% warga loh. Ini bukan sekedar viral karena muda, tapi karena kerja nyatanya bikin warga angkat topi. Halo Ibu. Halo. Terinspirasi kepemimpinan Rasulullah, buka mata, telinga, dan hati untuk warganya. Baru 2 bulan menjabat, langsung tancap gas dan berhasil membereskan masalah utama warga. Benerin jalan, Masya Allah. Pejuang Langit, itu tuh Arya lagi ngumpul sama ibu-ibu. Kita samperin. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Wih, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Wah, Pejuang Langit, ini dia nih. Pak RT yang lagi terkenal satu Indonesia, bener nggak ibu-ibu? Iya bener. Sahdan Arya, Masya Allah. Ntar kita ajak ngomong ibu-ibunya dulu. Oke. Bu, gimana Bu? Ini punya Pak RT yang bisa dibilang termuda di Indonesia. Betul. Pejuang Langit, Pak RT yang satu ini umurnya boleh muda, tapi hatinya seluas langit. Sebagai ketua RT, Arya nggak mau cuma duduk, tapi milih turun ke warga. Nyapa satu-satu, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak pun dia samperin. Buat dia, silaturahmi itu kunci. Bukan soal jabatan, tapi soal jadi pendengar yang tulus. Keluh kesah dan curhatan warganya nggak cuma ditampung aja, tapi gercep langsung dikerjain. Salah satunya pengecoran jalan sepanjang 100 meter yang membuatnya makin viral. Nah Pak RT, ini kan beritanya luar biasa nih. Baru dilantik jadi RT, masih muda, udah langsung benerin jalan di pemukiman warga. Iya benar. Butuh uang kan banyak nih, dari mana? Alhamdulillah dari biaya operasional pengurus menyumbangkan semua. Jadi selama kita menjabat kita tidak mengambil biaya operasional. Dan alhamdulillahnya kita dibantu oleh beberapa warga juga. Yang mereka sukarela membantu dan memberikan dana ke kita. Oh, swadaya berarti? Swadaya dan biaya operasional para pengurus. Pejuang Langit, Bu Par ini adalah salah satu warga yang paling getol curhat ke Pak RT soal jalanan yang rusak parah depan rumahnya. Sebagai pedagang warung yang harus bolak-balik belanja, jalan jadi bagus dan mulus adalah mimpinya bertahun-tahun. Ya ada truk lewat, dia terbalik, jadi tanah itu tumpah semua, ya. Terus jadinya tanahnya di sini dalam gitu, jadinya lumpur bisa sampai segini. Ah, sebetis? Iya. Wah, jadi buat ngapa-ngapain pada susah ya? Iya itu? betul, susah sekali. Aku aja waktu pas masih tanahnya masih lumpur, jadi kalau ke warung saya teriak-teriak, tolong dong anterin ini gitu. Karena di sini dalam dan licin, karena tanah begini kena air kan. Dia jadi licin. lembek, Iya, licin, betul. Betul. Ya, Motor ya. aja sampai bannya hampir setengah. Oh, jadi penghubung dua daerah? Penghubung dua daerah, benar. Oh, jadi semua orang yang mau misalnya mau melintas itu harus lewat sini? Harus lewat sini. Ya Allah, jadi memang ini jalan vital juga ya? Benar. Oke, baik. Nah, ini ada TPA juga di sini ya? Iya, benar. Ada warganya taat, insya Allah. Nah, Pak RT, dulu itu kepilihnya tuh karena kepengen dari diri sendiri atau didorong sama masyarakat di sini? Pertama, memang kita sebelum jadi RT pun kita sudah berkontribusi untuk wilayah. Lalu waktu itu ada pemilihan dan warga mensupport dan ada dorongan juga dari orang tua. Ya akhirnya kita memutuskan untuk mencalonkan diri. Udah ya? Warga dukung, keluarga juga dukung. Tapi jangan salah, posisi Pak RT Arya sekarang bukan warisan dari ayahnya. Meski sang ayah dulu 2 periode jadi ketua RT, Arya tetap maju dengan caranya sendiri. Ilmu kepemimpinan memang dia dapat dari rumah, tapi kepercayaan datang dari warga. Buktinya, Arya menang telak lewat pemilihan langsung, dapat 126 suara, ngalahin pesaingnya yang cuma dapat 17 suara. Jadi batas wilayahnya sampai mana nih? Sampai sini, pertigaan sini. Kalau di situ itu daerah RT 13.
RW-nya juga beda. Jadi kalau kita ini RW 8 dan di sana RW 07. Baik. Oh, jadi memang batas jalan yang dicor ini ya? Benar. Baik, baik, baik. Guru saya pernah bilang, menebar manfaat dan kebaikan ke sesama lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah sunnah. Islam bukan hanya soal hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Semakin banyak yang merasakan manfaat, semakin Allah mencintai amalan kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, ini adalah salah satu CCTV yang kemarin kita pasang. Jadi RT sebelumnya itu memang sudah ada beberapa CCTV di titik-titik sini. Baik. Oh, jadi memang ini buat keamanan juga berarti ya? Buat keamanan. Berarti ini titiknya akan ditambah? Akan ditambah. Wah, ini teman-teman semua deh. Benar, ini sekretaris, ini Pak Bendahara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anof, siapa nih? Nama saya Femas Wahyuryanto, saya selaku sekretaris. Masya Allah, Saya nih. Rizky Saputra selaku bendahara. Wah, ini muda-muda semangat semua ya? Benar, Harus dong. ini teman saya kecil dari dulu. Pejuang Langit, Pak RT Arya punya tim solid. Teman-teman masa kecilnya sendiri. Bukan cuma sahabat, tapi juga jadi pendukung utama di tiap langkahnya. Masya Allah, di usia 20-an, saat anak-anak sebaiknya sibuk nongkrong di kafe, main game, mereka bertiga justru milih jalan ibadah. Mewakafkan diri mengabdi buat lingkungannya. Kita kan ingin berkontribusi juga ya untuk wilayah. Dan seperti tadi, prinsip kita emang bertiga. Ingin bermanfaat bagi banyak orang. Tadi kita mau bersaing ya. Oh, awalnya mau bersaing? Kita mau bersaing. Siapa? Bertiga ini? Bertiga ini. Wah. Maju semua kita bertiga. Jadi bersaingnya ini bukan karena benci ya, Iya. karena pengen coba aja lah, ayo kita bertiga. Yang menang ya udah jadi ketua RT, sisanya jadi sekretaris dan bendahara. Allahu Akbar. Ternyata ketiga anak muda ini awalnya semua mau mencalonkan diri, ingin bersaing demi kemajuan dan berguna untuk wilayahnya. Namun, karena niat baik dan visi misi yang sama, akhirnya mereka berembuk. Melihat jiwa kepemimpinan Arya yang terlihat jelas, teman yang lainnya rela mengalah dan memberikan jalan buat Arya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak Haji? Ya. Tempat tidur, tempat sakit. Ya, jadi kedatangan kami nih ingin silaturahmi dan pengen tahu juga gimana keadaannya Pak Haji. Ya keadaan sih udah alhamdulillah lah, udah bisa diri kan. Ya. Pejuang Langit, inilah program Pak RT. Dia nggak mau lihat warganya sakit-sakitan, apalagi sampai bingung mau berobat tapi nggak punya biaya. Setiap keluh kesah didengerin. Gak cuma denger, tapi juga dicarikan jalan keluarnya. Semua ini demi satu tujuan, biar semua warga hidup sehat, sejahtera, dan gak ada yang tertinggal. Salut buat Pak RT. Ya semoga cepat sembuh. Terima ya, Iya. biar dilancarkan semuanya. Amin. Amin. Jauhkan dari kendalanya. Amin. Biar makmur. Amin. 07. Luar biasa ya, santunan ini ternyata dari iuran 10 ribuan warga. Dikumpulin bareng-bareng, gak terasa, dari kecil jadi besar. Warga bisa saling bantu, makin rukun, makin erat silaturahmi. Pak RT Arya dan timnya benar-benar jadi pelayan warga. Guru saya pernah bilang, pemimpin teladan itu yang melayani, sayang sama warganya. Ini terbukti Pak RT Arya bukan cuma mendengar, tapi juga menyelesaikan. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Saya pengen tahu nih, kalian kan sekarang, wah, Masya Allah, sangat menginspirasi lah buat anak-anak seumuran kan. Bahkan buat orang-orang di luar sana tuh yang tua muda pada salut sama kalian. Iya. Setelah menjadi RT nih dan tim semuanya, keberkahan apa sih yang udah dapat? Wah, alhamdulillah kita bersyukur ya. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Kita sih niatnya ingin mengabdi aja kepada masyarakat, kepada wilayah.
Cuma ya mungkin ini keberkahan kita bersama, jadi viral, videonya kita diundang di mana-mana. Dia meringankan kita juga untuk membangun struktur wilayah. Wah. benar. Oh, dari viral kemarin itu dapat keberkahan buat warga juga? Iya, dan juga yang saya senang sekali dan saya dapatkan keberkahan itu ya saya bisa bertemu dengan orang-orang penting ya di pemerintah. Dan juga alhamdulillah kemarin ya kita sempat ditunjuk oleh Bapak Brigjen Awang selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi. Kita dilantik menjadi Duta Anti Narkoba. Masya Allah, langsung bertiga? Langsung bertiga. Ini kan kalian udah main nih dari kecil nih. Iya. Berarti ini area playground kalian dong? Iya, benar. Ada cerita-cerita lucu nggak? Apalagi ini kan ada kali nih. Banyak. Dulu dia pernah tenggelam di sini. Dia kalau dulu tenggelam nggak mungkin jadi RT sekarang. Iya. Mungkin udah tinggal nama. Kalau biasanya nih kalau sore-sore kalau lagi tugas kayak gini, kalian ngapain aja sih? Nyamperin warga? Kita, setelah melakukan kegiatan keliling paling kita main layangan ya. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Sekarang. Biasanya kita lagi musim layangan nih. Karena sekarang musim layangan. Baik, wah perjuangan itu luar biasa. Terlepas sih udah jadi Pak RT, tapi kebiasaan mereka main bersama, apalagi main layang-layang nggak ditinggalin ya. Nggak ditinggalin. Jadi Tapi tetap kita harus utamain mengurus wilayah dulu. Nah, siapa nih dari kalian yang pengen kayak Bang Arya nih jadi ketua RT juga? Keren nih. Luar biasa nih, pejuang langit. Ternyata nih ya, Arya tuh bisa menginspirasi anak-anak muda, anak-anak kecil kayak gini untuk bisa jadi orang hebat dan bermanfaat buat sekitar. Kita doain ya Pak RT ya. Amin, Biar amin, sukses amin. semua nih nerusin kita nih. Keren. Ada yang mau jadi presiden nggak? Saya. Presiden apa Pak RT? Presiden. Mantap ini. Keren. Pejuang Langit, beberapa waktu yang lalu seorang remaja di Banyuwangi ditangkap polisi karena menganiaya ibu kandungnya. Namun tak lama, sang ibu tak kuasa menahan rasa sayang. Ia cabut laporan, maafkan segalanya, dan memohon anaknya dibebaskan. Kasus ini berakhir damai. Sang anak tobat dan berjanji untuk berbakti. Inilah bukti kasih ibu yang tak bertepi, tulus, ikhlas, dan selalu menerima anaknya dalam keadaan apapun. Begitu juga dengan pejuang langit kita kali ini. Ada sosok Oyah dari Cianjur, Jawa Barat. Ia tetap sabar sekalipun Denny, anak ketiganya, selalu menyakiti dia. Bahkan, tindakan anaknya menyebabkan Oyah sempat terluka. Bukan karena anaknya nakal, tapi sang buah hati menderita gangguan mental sejak SMP, sehingga jadi temperamental dan suka memukul. Meski begitu, Oyah memperlakukan Denny secara istimewa, bahkan jadi tumpuan kasih sayang dan jadi ladang amal solehnya. Iya, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kang siapa namanya, Kang? Ini, Ano Kang, salam kenal. iya. Ini perkenalkan anak mak nih, yang namanya Denny, yang nomor 3 ini. Mak, kalau aku boleh nanya, Mak. Nyanyi apa? Mak itu seberapa sayang sih sama Kang Denny? Kalau emak meninggal, saya mau bawa ini. Mau bawa ini. Malah dia ngomong gini, mending dia mati duluan. Kalau nggak mati emak yang duluan, siapa yang ngurusin ini? Pejuang Langit, cinta ibu sepanjang masa, bukan cuma kata-kata manis di pajangan. Oyah membuktikan sendiri, setiap ucapan dan doa semua dari hati. Ia pernah janji sama Allah akan merawat anaknya tanpa pamrih. Janji itu nggak pernah berubah, meski hidup nggak selalu mudah. Jadi dulu Kang Denny tuh katanya suka ngamuk-ngamuk sama Bukan Mak. ngamuk lagi itu mah, Kak Mak. Suka ngelemparin, suka emak nggak tenang emak kalau di rumah. Ya Allah. Sama bapaknya di pinggir aja, di pipir tuh yang tadi aja suka di pipir. Emak lagi itu ya, lagi tidur buaan sama si Abah. Sampai ditenang-tenang beberapa kali Ya emak sampai Allah. keluar nangis-nangis ya Allah, sampai subuh emak di luar di belakang itu di pipir, di belakang di pinggir emak teh sampai nangis-nangis itu. Denny ngamuknya
bukan main ya Allah. Nggak tenang mama hidup. Jadi terlepas Kang Denny dulu suka begitu, emak nggak ada kesal atau marah gitu, Mak? Enggak, mama, enggak. Lawan aja sama istighfar mama. Berdoa aja, berdoa. Biarin emak udah di mangkok udah dikasiniin ke emak nih sampai dijahit ini, dijahit langsung dijahit. Tapi emak bacaan istighfar astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Anak emak yang sabar, yang soleh, jangan hatam emang itu. Baik, Bacaannya terus-terusan itu mama berdoa. Ya Nggak kesal nggak apa-apa, biarin aja lah itu mantan Allah, mantan biarin titipan anak emak kan itu titipan Allah, biarin harus sabar emak ya Allah. Nanangan itu lama berapa tahun. Sekarang kelas 1 SMP, sekarang udah 30 tahun umurnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Allahu Akbar, lawan dengan istighfar. Saya jadi keinget kata guru ngaji dulu, istighfar bukan cuma buat yang merasa salah atau dosa, tapi juga buat yang lagi sedih, capek, bingung, bahkan yang merasa hidupnya mentok. Bukan cuma itu, katanya istighfar juga bisa buka pintu rezeki, berkah, dan pertolongan dari langit. Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu, dan membanyakkan harta serta anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Dan yang paling bikin hati adem, sekarang Oya bisa hidup tenang dan bahagia, karena anaknya yang udah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mama dari dulu nggak ketinggalan dikir. Zikir nggak ketinggalan? Nggak ketinggalan, biarpun mah susah, biarpun apa, cuman nggak ketinggalan. Kalau misalnya lohor subuh, kalau dikirnya malam jam 2, jam 3. Tahajud? Masya Allah. Itu nggak ketinggalan dulu kalau dikir. Sampai kemana juga itu harus masalah malahan mama kalau misal mama mati, itu yang pakai bedi apa tahu tasbih nggak? Tasbih ya. Mau dibawa mama mati sama mama. Ya Kalau itu titipin ke anak-anak, kalau emak meninggal ini harus dibawa. Pokoknya itu harta emak, benda emak. Yang dari dulu itu emak megang itu, nggak ketinggalan kemana-mana. Walaupun sambil jualan? Enggak, itu pasti emak megang itu. Pejuang langit, kesabaran Oya nggak datang dengan sendirinya, tapi dengan zikir kepada Allah SWT yang ia langitkan di setiap malam hingga ribuan kali. Meraih kesabaran dengan cara begitu tidaklah mudah. Kata guru saya, karena susahnya meraih kesabaran hingga Allah memberi ganjaran yang gak main-main. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Semua senyum dan keramahan ditambah dengan kesabarannya. Doanya, sabarnya, istighfarnya. Pelan-pelan dijawab Allah. Warungnya tiba-tiba rame dan viral di akhir tahun lalu. Puja langit, Oya sudah berjualan selama puluhan tahun. Berbagai pekerjaan udah ia lewati, dari pembantu rumah tangga, jualan minyak keliling, hingga dagang gorengan. Semua itu demi membesarkan 4 anaknya sendirian, setelah sang suami meninggal dunia 3 tahun lalu. Alhamdulillah. Ya Mas, sampai juga kita. Oke. Sayurannya engkau bager buat besok 5 kilo we biasa. Hidup Oya nggak gampang, dari pagi sampai malam banting tulang cari uang. Semua demi satu hal, buat pengobatan anak keduanya yang sakit paru-paru. Hidup penuh utang, kerja apa aja dilakukan, tapi Oya gak pernah ngeluh. Menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Namun, takdir Allah berkata lain. Sang anak akhirnya berpulang duluan, kembali ke Allah SWT. Saya dengar dari warga juga, katanya dulu saking sulitnya kehidupannya emak sama anak-anak itu pernah makan nasi sama garam. Iya, emak. Oh, sering itu mah, udah nggak dihitung lagi, udah sering itu mama sampai nggak punya beras. Waktu di pasar, saya lihat sendiri ramanya Oya. Nyapa orang dengan senyum lebar, ketawa kecil, bikin adem.
Katanya, keramahan dan senyum Oya inilah jalur langitnya. Saya jadi ingat nasihat guru saya, jangan remehkan senyuman. Karena boleh jadi, yang remeh inilah yang membuat Allah ridho pada kita. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Nah, terus ini tolong kau bawa ini dulu itu ya, Mak mau kesana dulu ya. Siap. Ya. Oke, makasih Teh. Teh, itu Mak mau kemana sih? Biasa sih Mama mau ke anak yatim dulu, kadang ngasih uang jajan, kadang jajanin suruh ngambil. Suka sedekah bagi-bagi ya? Iya, tiap hari Jumat ngasih sedekah, kadang makanan, Yaudah. udah biasa. Siap. Yaudah Teh. Wah, ternyata suka bagi-bagi juga nih pejuang langit. Wah, Masya Allah. Masya Allah, pejuang langit, rezeki Oyah yang kini ia dapatkan ternyata juga dibagi ke anak-anak yatim atau berbagi dengan anak-anak di sekitarnya. Pantas saja, anak-anak di sini dekat banget sama Oyah. Mak, setelah sekian lama perjuangan Emak dan Emak berjualan, sekarang apa yang Mak rasakan, Mak? Keberkahan apa yang udah didapatkan? Mata sekarang mah jadi banyak saudara, banyak cucu-cucu emak pada kesini semuanya. Ada yang pembantu orang yang susah, yang janda, yang bisa ngerajain orang yang susah-susah. Oh, ngasih kerjaan buat warga di sekitar? Iya, ngasih ada 6 orang, sekarang bisa berbagi-bagi sama anak yatim. Sekarang mah. Orang lewat dikasih apa-apa, yang dagang cobek, yang dagang sop, makan gak? Gratis? Gratis, Mama biarin. Alhamdulillah. Yang tukang manggo itu pas kasur lipat. Mang, mau makan gak? Sok biarin. Nggak bayar, Mama bayar, sok maksana. Subhanallah, dulu Oyah nggak punya apa-apa. Bahkan hanya bisa makan nasi dan garam. Hutang di mana-mana. Tapi sekarang, ia malah bisa berbagi. Inilah keberkahan yang paling dinikmati. Indahnya berbagi. Nganterin ini dulu ya, Ma ya. Ya. Assalamualaikum. Jadi setelah warung emak ini terkenal, begitu kan yang datang kan dari luar kota semua. Gimana pengaruhnya ke desa ini? Alhamdulillah jadi banyak pengunjung, yang sering dari jauh-jauh juga banyak, apalagi yang dekat ya. Bukan hanya karena makanan yang enak, tapi emak juga ramah sama orangnya. Masya Allah. Gitu. Jadi yang ngunjung ke sini nggak kapok. Iya, balik lagi ya? Balik lagi. Karena memang keramahan yang diterima, gitu. Bukan, bahkan ramahnya juga bukan buat-buat. Kemarin malah ada yang kasih hadiah. Hadiah? Hadiah umroh. Mau ya? Diumrohkan mau yohnya. Masya Allah. Iya, sama pelanggan Masya. Iya, itu berkah sekali, itu saya senang sekali. Walaupun bukan saya yang memberi, tapi ikut senang. Ini pembeli yang datang ke warung? Iya. Ini karena udah kenal atau gimana? Enggak, cuman mungkin karena dari hati yang terdalam senang sama Mak Uya, akhirnya diberangkatkan umroh. Kapan diberangkatin umroh, Mak? Udah ada 7 bulanan kali. 7 bulan lalu? Iya. Masya Allah, itu baru, Pak ya? Iya, udah lama, Ini Mager. pengunjung yang mau beli makanan Mak? Iya. Iya. Sebelumnya kenal nggak? Enggak. Enggak kenal, sama sekali enggak kenal. Allahu Akbar. Enggak kenal. Berarti memang ini emak nih luar biasa ya? Enggak kenal, enggak. Keberkahan yang luar biasa ya pejuang langit. Saya yakin ini bukan sekedar karena keramahan, tapi juga buah kesabarannya. Oyah sendiri nggak pernah nyangka bisa menikmati masa tuanya dengan keberkahan dan ketenangan bersama pelanggan yang jadi keluarga barunya. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Mas. Kita bawain hasil panen pagi ini nih Bu. Kan tadi saya lihat Bu Nini kasih lebihan tuh buat pembelinya. Iya. Ibu nggak takut rugi Bu? Enggak Mas, mudah-mudahan Allah memberikan apa yang saya doakan setiap hari.